Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang kita masih diberikan untuk bertatap muka walaupun jarak dan tempat yang berbeda. Karena ada pandemi yang mewabah, semakin tinggi semakin meningkat. Bagaimana cara pembelajaran yang efektif? Yaitu dengan cara seperti ini, dengan cara daring, jarak jauh, dalam jaringan atau jarak jauh. Nah, Bapak di sini, kalian pun di sana. Walaupun seperti ini, tapi tetap kita harus semangat dan semangat. Karena kesemangatan itu penting. Sehingga dengan adanya kesemangatan yang kuat, maka kita belajarnya tetap giat. Ya, walaupun misalkan seperti ini. Maka dari itu kita harus tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita membaca basmalah. Karena kata Nabi, setiap perkara yang baik kalau tidak dibarengi dengan bismillah atau membaca basmalah, maka kita akan terputus dari rahmat Allah. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang mana kita kemarin sudah belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam itu tentang huruf sambung. Nah, dan selanjutnya kita belajar yaitu yang bagian B, belajar surah An-Nas. Huruf sambung sama. Di dalam surat An-Nas itu ada huruf-huruf yang nyambung, ada huruf-huruf yang tidak nyambung. Ya. Makanya kita harus perhatikan kalau huruf sambung itu banyak, kalau huruf tidak nyambung itu sedikit. Huruf yang tidak nyambung hanya 6. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ada 6. Ya. Sisanya yaitu huruf nyambung. Kalau yang 6 itu bisa disambung, tidak bisa nyambung. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain bisa disambung dan bisa nyambung. Maka dari itu kita akan membahas surat An-Nas terlebih dahulu. Yang mana surah An-Nas ini artinya, An-Nas itu artinya manusia. Nah, surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Nah, makanya disebut surat Makkiyah, tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu sebut surat Makkiyah. Surat ini surat yang ke-114 atau surah terakhir di dalam runtutan Al-Quran. Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surah. Dan ini surah yang terakhir dalam runtutannya. Maka dari itu kita akan bahas surah ini. Surat ini ada 6 ayat. Nanti kita coba baca bareng-bareng. Kita langsung baca dulu ya. Untuk ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ini tidak saya artikan, tidak Bapak artikan, nanti anak-anak bisa melihat sendiri bahwasanya surat An-Nas ini kenapa diturunkan surat An-Nas? Karena waktu dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu terkena sihir, terkena santet. Nah, waktu subuh, makanya disebut surat An-Nas. Nah, setelah itu surah An-Nas ini salah satu surah yang untuk penangkal santet tersebut. Nah, lah kok Nabi bisa kena sihir atau kena santet? Nabi kan manusia. Nabi sama seperti kita. Hanya Nabi itu berbeda. Walaupun Nabi sama manusia, tapi Nabi berbeda. Nabi itu basyarun. Laisa kal basyar. Bal huwa yakutatun wa nasukal hajar. Kalau dalam syairannya Muhammadun basyarun walaysa kal basyar bal huwa yakutatun wa nasukal hajar. Ada yang dihidupkan terakhirnya. Lagunya beda juga. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi lain manusia biasa. Nabi Muhammad inten yakut manusia batu koral. Ya, itu syairannya. Nabi Muhammad itu sama manusia. Yang namanya manusia itu, kita kan kalau lapar berarti kita harus makan. Kalau haus berarti kita harus minum. Dan Nabi itu kan manusia biasa. Nabi itu kan manusia sama. Dalam artian bukan manusia biasa. Sama manusia. Kita terkadang kena sihir. Nabi pun sama terkena sihir. Hanya berbeda. Kalau Nabi mah terkena sihirnya bukan berarti tidak dijaga oleh Allah. Akan tetapi Nabi mah memberikan contoh. Karena Nabi sebagai uswatun hasanah, memberikan contoh kepada kita. Nih, kalau kita terkena sihir atau kita terkena santet, ini ada surahnya. Nah, salah satunya surah An-Nas. Makanya disebut falak pinnas. Pas waktu subuh itu, waktu dulu ketika Rasulullah SAW di waktu subuh terkena sihir, maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, engkau terkena ini. Kenapa malaikat aku ini sampai seperti ini? Kata malaikat, engkau itu dianjurkan seperti ini supaya manusia itu mencontoh engkau. Kalau terkena ini, maka ya tambaknya atau obatnya itu surah ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Makanya dalam surat Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari waktu subuh. Nah, itu santet itu di waktu subuh ininya, sihir itu di waktu subuh menyerangnya. Makanya kita harus hati-hati. Sewaktu kita lengah, sewaktu kita tidur, sewaktu kita istirahat, maka kita harus tetap berdoa. Makanya dianjurkan sebelum sholat, sebelum tidur itu kan dianjurkan berwudu, disunahkan, kemudian berdoa, kan? Makanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau wa amut. Jadi menyebut nama Allah dulu, yang maha menghidupkan dan juga yang maha mematikan. Setelah bangun tidur juga kan berdoa. Tuh, makanya kita harus berdoa dan berdoa. Salah satunya yaitu dengan cara membaca surah ini. Apabila kita terkena
sihir atau terkena santet. Makanya di sini disebutkan dalam ayat terakhir nih, minal jinnati wan nas. Kan dari awalnya qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, manusia itu kan tidak baik semua. Manusia kan terbagi dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama jin juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya di sini, jadi dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Makanya di situ kita harus berlindung kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 11 itu ada pesan surah An-Nas. Nah, pesannya itu apa? Pesannya yaitu untuk memohon perlindungan kepada Allah. Kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dalam surat ini kita dimohonkan untuk berlindung kepada Allah. Nah, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Pas ujungnya di akhirnya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, manusia yang tidak taat kepada Allah berarti manusia yang kurang baik. Nah, sehingga manusia yang mengganggu manusia yang baik, maka dia itu disebut setan. Iya. Setan itu perkara yang mengganggu hal-hal yang baik. Tuh, yang sering berbuat kejelekan, itu setan. Jin juga sama. Kalau misalkan mengganggu kebaikan, jin ada yang jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Kalau jin yang baik berarti itu kan jin yang taat kepada Allah. Kalau jin yang tidak baik sama, itu dinamakan setan. Nah, itu yang sering mengganggu manusia. Manusia yang tidak baik, yang sering berkomplotan dengan jin, yang sering mencelakai manusia dengan cara berkomplotan dengan jin tadi, itu disebut setan juga. Makanya kalau kita tidak mau diganggu oleh jin atau oleh setan, maka kita harus berlindung kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca surat ini juga. Pokoknya dengan cara membaca apapun, tapi dianjurkan dengan surah An-Nas ini. Maka dari itu, yuk kita sering-sering berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, salah satunya dengan membaca surah An-Nas ini. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering membaca surah An-Nas. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita cukupkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.